cari keadilan untuk anak saya. Oke, dari tim kuasa hukum mungkin langkah yang akan diambil terkait hal ini gimana? Gini, kami dari pihak keluarga sangat berduka sekali dengan kematian putri yang kami cintai. Kami minta dalam hal ini dengan segala kerendahan hati memohon kepada pihak kepolisian agar bisa mengungkap misteri kematian dari putri yang kami sangat cintai ini. Kami bermohon kepada Kapolres Jakarta Selatan, Kapolda Metro Jaya, sama Kapolri Idam Aziz bisa melihat peristiwa ini sehingga mengungkap kebenaran fakta hukum yang sebenar-benarnya. Dan kami minta siapapun pihak yang terlibat atas peristiwa kematian anak berusia 6,5 tahun ini harus bertanggung jawab. Seperti itu kurang lebih dari keluarga dan tim kuasa hukum juga seperti itu. Saya rasa sependapat kami semua, pelaku utama kejahatan harus diungkap. Terima kasih. Bang, ini kan dalam arti masih simpang siur nih, dan kita kan belum tahu kronologisnya seperti apa. Nah, sejauh ini ada upaya dari tim kuasa hukum atau Mbak Karen sendiri untuk bertemu dengan papanya juga, bicara empat mata atau seperti apa gitu mengenai Anak ini? saya kan baru saja pergi, baru kemarin saya tahu anak saya nggak ada, ya. Dia meninggal dunia malam, tapi saya baru tahu kabarnya jam 11 pagi. Ya saya belum berpikir sampai ke situ lah. Saya urus anak saya dulu dengan kedukaan ini. Jadi ya setelah ini kita punya ahli-ahli hukumnya di sini yang saya percaya akan buat yang terbaik. Kita udah kayak keluarga juga di sini. Dan saya yakin pihak kepolisian juga akan berbuat yang terbaik, menegakkan hukum keadilan untuk anak saya. Karena akan menuntut komisi anak sendiri nggak sih, selama ini 6 bulan juga nggak bertemu, akhirnya seperti ini sendiri karena komisi anak sendiri mempertahankan untuk posisinya anak ke ketua, terutama ke bapaknya sendiri. Ya. Nanti dijelaskan Bang. Itu juga nanti jadi pertanyaan Mas ya. Jadi pertanyaan, makanya tadi saya dikatakan tadi kami sudah sepakat tim kuasa hukum bahwa kasus ini tidak akan berhenti, ya kan? Karena sudah ada korban jiwa. Nah, langkah berikutnya nanti ya kita pasti akan menghormati proses hukum. Dalam hal ini kepolisian yang menangani kasus ini. Ya, tapi kami kuasa hukum sudah sepakat bahwa harus selesai. Apapun caranya harus selesai. Kita nggak mau tahu, gitu loh. Ya. Ibu ini melahirkan anak, ya. Kemudian hanya tugasnya melahirkan. Ketika dia sudah besar, yang jaga bapaknya, begitu meninggal dikembalikan lagi sama ibu, ini nggak fair kan gitu loh. Jadi tolong itu yang harus kita lihat gitu loh. Sehingga kasus ini harus diselesaikan secara hukum. Ya, siapapun yang bersalah harus dihukum. Mungkin Bang Acung bisa. Kalau saya nambahkan sih, jadi dari meninggalnya anaknya Karen ini, kita dari kuasa hukum dan keluarga menganggap ini adalah kematian yang tidak wajar. Kematian yang tidak wajar, jadi banyak yang memang janggal kepada kita. Satu adalah masalah waktu. Dia meninggal jam 10 malam. Iya, jam 9, antara jam 9 sama jam 10, tapi saudari Karen ini dikasih tahu besoknya jam 11. Itu pun dari kepolisian, bukan dari Arya ataupun keluarganya Arya. Ini kan patut dipertanyakan, ada apa? Itu satu. Terus kedua, itu kan anak kecil. Balkon apartemen ini saya tidak tahu langsung, belum kita cek tempatnya, tapi nanti coba bareng-bareng mungkin dengan tim kuasa hukum lainnya dan teman-teman kepolisian untuk cek ke sana. Balkon ini yang kita tahu apartemen-apartemen itu tidak mungkin pendek gitu. Biasanya tinggi gitu. Tinggi artinya untuk seumuran anak 6 tahun atau 6,5 tahun itu rasanya tidak mungkin untuk bisa loncat di situ gitu. Dan dia nggak bodoh Bang. Anak saya takut balkon. Ya. Itu kita cari tahu. Akan kita cari tahu itu. Ketidakwajaran ini seperti yang disampaikan oleh
Bang Wemi tadi bahwa kita sudah menetapkan atau kita akan melakukan langkah hukum. Termasuk nanti siapapun yang terlibat di sini, siapa yang punya apartemen. Jangan sampai apartemen ini adalah apartemen yang pernah dipermasalahkan sama kita. Betul, itu Waktu dia. itu. Apartemen itu. Kalau ternyata memang apartemen ini, misalnya nanti apartemen ini setelah kita cari tahu adalah benar milik Marsanda misalnya, Marsanda harus diperiksa. Dia juga harus ikut tanggung jawab dalam kematiannya anak ini. Bang, koordinasi dari kepolisian ada keterangan sementara misalnya ada dugaan kelalaian dari bapaknya. Dari kemarin sebenarnya kita konsen terhadap pemakaman anaknya, tapi kita beberapa dari kawan kita sudah koordinasi. Pastinya nanti kita akan datang ke Polres dari tim kuasa hukum. Kalau misalnya saudari Karen tidak, karena keadaannya lagi shock, kita aja dulu yang akan koordinasi dengan kepolisian. Apakah kita melakukan laporan lagi atau cukup dengan yang sekarang ini kan, kalau nggak salah areanya sendiri yang laporin, area sendiri yang laporin. Kita akan diskusi dengan teman-teman kepolisian gimana langkahnya, apa cukup dengan itu. Tinggal kita memberikan beberapa keterangan yang memang menyangkut dengan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, yang kita curigai gitu. Kayak gitu. Jadi kita ketambahkan ya, ini peristiwa masih baru sekali ya. Jadi teman-teman harus maklumi proses kepolisian belum kami terima informasi apapun. Silakan nanti akan berproses ketika ada penyidikan ataupun olah TKP. Nah, kita tunggu hasilnya dari pihak kepolisian. Tim kuasa hukum kami semua di sini sifatnya mengawasi kinerja kepolisian dalam mengungkap misteri kematian ini. Saya rasa harus dibongkar semuanya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Sosok almarhum anak seperti apa di mata kalian? Pintar, sangat pengertian, sangat manis. Sampai guru-gurunya aja tadi datang, dia bilang Zevi itu anak paling manis di sekolah. Dia kalau sama guru-gurunya juga selamat pagi ke semua, dia harus selamat pagi. Atau mau pulang dia harus pamit ke semuanya. Dan teman-temannya juga sangat bersedih. Zevi anak yang luar biasa lah, saya hampir nggak pernah marah sama dia seumur-umur dia. Karena sangat, she's an angel. Dia tuh kayak malaikat kecil, nggak pernah bikin susah, mandiri. Terakhir ketemu kapan? 14 November. 14 November. Pada saat kejadian yang kami sudah laporkan ke Polres Jakarta Selatan. Kalau dari pihak keluarga sendiri Bang, sosok almarhum sendiri seperti apa Bang? Wah, saya pernah dengan Mbak Karen waktu itu ya, kita di PAI ya. Ini anak pintar, makanya sekali lagi bukan mau menyalahkan siapa tidak, tapi anak ini cerdas, dia tahu mana bahaya, dia tahu persis gitu. Jadi yang tadi Bang Acong sudah katakan bahwa kalau dia bisa main dekat balkon, ya, masa orang tua, sorry saya harus katakan ini, yang jam 10 malam harusnya waktu anak itu tidur, kok dibiarkan dan pada saat itu sedang hujan gitu. Sebagai orang tua, saya aja misalnya punya anak, kemudian anak saya biarkan anak saya di luar dengan kondisi hujan, saya pasti akan ambil ya. Nah ini dibiarkan, bahkan waktu dia jatuh pun bapaknya nggak tahu, kan ada jadi ada tanda tanya besar. Kenapa? Kita nanti aja Ya, Mbak. tadi kan saya bilang, ini proses masih baru, kematiannya baru kemarin ya. Jadi kita tunggu hasil dari kepolisian ini, statementnya apa gitu. Firasat seperti apa? Firasat, saya ibu. 3 hari saya udah nggak tidur. Saya malam pada saat anak saya tidak ada, saya teks Arya, saya teks ibunya juga. Saya bilang please, let me see my daughter, please. Aku mau ketemu anak aku. Please telepon deh, sudah 3 bulan saya nggak telepon. Apakah kalian punya hati? Kalian punya hati nggak? Jangan untuk saya deh, untuk anak saya. Nggak mungkin dia nggak cari saya, nggak mungkin dia nggak tanya saya. Please, aku udah nggak bisa tahan lagi. Tolong, saya, I beg you. Sampai memohon saya untuk saya bisa telepon anak saya. Padahal itu hak saya sebagai ibu, bukan hak keluarga mereka. Ya, untuk menahan anak saya untuk tidak bisa menelpon atau berhubungan sama saya. Ternyata tidak ada satupun yang menjawab. Ternyata pada saat itu jam 1 pagi saya teks mereka untuk saya bisa janjian besoknya telepon Zevi. Ternyata anak saya udah nggak ada.
Saya nggak tidur, bisa tanya orang rumah saya nggak tidur sampai jam 7 pagi. Dan itu 3 hari berturut-turut. Dari berapa 3 hari sebelumnya perasaan saya nggak enak, apalagi hujan, dengar petir gitu. Kayak ulu hati saya ini kayak ditikam-tikam gitu rasanya. Saya udah punya firasat yang udah udah nggak enak banget firasat saya. Tapi ya sudah, buat saya sekarang saya sudah antarkan anak saya ikhlas karena Tuhan yang punya, Tuhan yang mengambil dengan cara apapun dia ambil anak saya. Walaupun sakitnya luar biasa, saya nggak tahu apakah saya bisa sembuh dari sakit ini atau tidak. Berarti sampai sekarang nggak ada komunikasi juga dari pihak keluarganya suami Bu? Tidak. Kemarin sempat ketemu, dia tanda tangan surat untuk anak saya untuk dimandikan untuk lain-lain gitu di Fatmawati. Saya bilang jangan ke saya. Saya minta bilang sama pihak keluarga saya, tolong jangan bertatap muka sama saya. Saya nggak kesana. Ada perasaan benci. Kalau dari pihak keluarga sendiri sudah bertemu Bang dengan Arya? Sudah, kemarin saya sudah bertemu, seperti yang tadi dikatakan Mbak Karen. Ya wajar ya Mas ya, dalam kondisi emosi, akhirnya saya bilang sudah, Mas Arya dengan keluarga lebih baik jauh dari rumah duka ya, karena ya kita cuma menjaga jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi ya, dan ini wajar, jadi bukan kita melarang untuk dia tidak boleh datang ke pemakaman. Tadi saya katakan gitu loh ya kan, ketika masa hidup dia ambil, begitu udah meninggal dikasih kembali sama ibunya, kan nggak fair itu, seperti itu. Ada tambah lagi? Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Kasih ya. Terima kasih banyak.